Assalamualaikum, salam EduStory. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa menonton video saya gitu dan bisa mampir di channel saya. Kebetulan ini adalah channel saya yang kedua, yang sebelumnya adalah Wahyu Al Mustafa gitu ya. Cuman karena saya pengen buat video yang berbeda gitu, itu tentang sebuah cerita. Kebetulan saya adalah orang yang senang mengambil pelajaran dari sebuah cerita. Kali ini saya akan bercerita, ya menjadi cerita pertama saya, ya pastinya tentang pengalaman hidup saya gitu ya. Jadi cerita ini adalah tentang dua orang sahabat saya ketika masih kuliah satu dulu. Kalau tidak salah tahun 2011 gitu ya. Saya punya dua sahabat. Yang satunya adalah teman kelas saya sendiri, dan satunya adalah teman kelas sebelah gitu. Nama teman saya yang di kelas itu namanya Sadri, sedangkan teman kelas sebelah namanya Dion. Dua sahabat saya ini adalah dua orang yang memiliki karakter yang dalam tanda kutip sama, yaitu sama-sama toksik gitu ya, cuman punya nasib yang berbeda. Saat itu saya berteman dengan mereka ya karena si Sadri kan teman kelas saya itu, jadi pasti dialah orang yang saya kenal duluan, akrab gitu. Karena saya mempunyai prinsip, yaitu tidak membatasi berteman dengan siapapun gitu, entahkah dia brutal, entahkah dia soleh, entahkah dia preman, entahkah dia ustadz. Saya tidak pernah membatasi dan saya tidak pernah melihat dari itu. Intinya ketika saya nyaman sama dia, maka saya akrab gitu. Saya mengenal Sadri itu memang bisa dibilang cukup dekat gitu ya. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Karena ketika tahun 2012, kalau tidak salah 2012 atau 2013, saya itu sempat minggat dari rumah. Dan minggat dari rumah saya pergi ke kos beliau gitu ya. Saya bilang gini, "Bro, bolehkah saya numpang di kosmu gitu untuk beberapa hari? Karena saya habis lari dari rumah." Oh, alhamdulillah Sadri sangat senang kan, jadi ada temannya gitu, karena di kos kan dia sendiri. Akhirnya tinggallah saya sama beliau, dan saya lihatlah kesehariannya kan, karena sama-sama tinggal gitu. Jadi saya tahu tuh keseharian beliau luar biasa. Main gitar gitu kan, ngopi, bahkan begadang. Ya mungkin kalau laki-laki kan biasa lah, cuman ada beberapa kebiasaan yang sering saya perhatikan gitu, yang membuat saya ya agak was-was gitu, takut tertular gitu kan. Kalau merokok kan mungkin biasa lah ya, saya pun sudah tertular waktu itu sejak SMP gitu. Jadi ketika kuliah pun sudah biasa lah, karena kita karena Sadri kan perokok berat tuh. Tapi selain perokok, dia, maaf kalau Sadri lagi nonton, sering bawa pacarnya ke kos gitu kan, bahkan sampai nginep di kamar gitu. Dan sering juga menutup pintu kamar gitu kan, padahal saya ada di situ gitu. Ya saya nggak tahu ngapain gitu, wallahu alam. Dan juga saking nakalnya tuh sering berantem gitu kan sama orang. Berantemnya itu bukan dia yang cari masalah sih, tapi kalau dia agak sedikit tersinggung, dia mudah emosi karena kan orangnya agak temperamen. Makanya dia selalu bawa badi. Kalau orang Makassar bilang itu kan, atau orang Bugis itu kan ada badi tuh. Nah, orang badi itu semacam kayak pisau yang kalau orang Jawa itu bilang keris ya, cuman bedanya dia lurus. Kalau keris kan bergelombang gitu. Itu yang selalu dia bawa kalau kemana-mana, simpan di
samping pinggangnya gitu. Ya dia pernah berantem gitu kan sama orang, cuman saya nggak pernah lihat langsung sih. Yang saya lihat langsung itu paling yang di kelas gitu. Jadi saat itu ada teman saya yang lagi diskusi gitu ya, presentasi makalah, tiba-tiba si Sadri angkat tangan mau bertanya tapi tidak dipersilahkan. Jadi dia emosi gitu kan, langsung maju ke depan dan pengen pengen nusuk gitu kan, pakai body gitu. Padahal itu ada dosen di depan loh. Untung dosen juga saat itu tidak fokus melihat bendanya si Sadri yang dia bawa gitu, cuman dia lihat memang mau berantem. Akhirnya dilerai, tapi permasalahannya jadi panjang karena Sadri dengan teman saya yang satu itu dia ngelapor sama ketua suku gitu, bukan ketua suku sih, ketua organda, organisasi daerah. Kalau di Sulsel itu kan luar biasa ya, dinamika organisasi itu sangat kental banget, apalagi organisasi daerah gitu, jadi sangat sentimen. Jadi ketika ada orang yang satu daerahnya diganggu, maka teman-teman yang lain akan membantu gitu, akan membela lah. Cuman alhamdulillah karena masing-masing ketua organda itu saling bertemu, dan alhamdulillah mereka minta damai, jadi selesai lah masalahnya. Terus ada lagi kebiasaannya dia itu sering mabuk ya. Jadi kalau malam minggu atau keluar malam gitu, dia ngumpul tuh sama teman-temannya yang seorganisasi dia sambil minum-minum gitu. Itu saya pernah lihat sih, cuman saya tidak pernah ngumpul bareng gitu, karena saya tahu diri kan, saya bukan circle mereka gitu. Dan paling parahnya adalah ketika dia nyabu waktu itu. Saya tahunya itu bukan bukan saya pernah lihat ya, tapi dari sahabatnya dia yang sering menceritakan kebiasaan si Sadri ini gitu. Tapi alhamdulillah selama itu pun dia tidak pernah ada masalah kayak ketangkap polisi ya atau apa, itu alhamdulillah tidak pernah sih. Jadi masih dibilang aman. Begitulah sosok si Sadri yang saya kenal toksik banget gitu saat itu. Saya pun bertemu dengan sahabat saya juga yang bukan satu kelas saya tapi di kelas sebelahnya, namanya Dion. Saya bertemu kalau tidak salah waktu itu di sebuah pengkaderan BEM ya, kalau tidak salah, sesama maba saat itu. Jadi akrab karena dia orang Palembang, jadi dia tidak punya teman yang sekampung dengan dia di Makassar saat itu. Jadi dia kelihatan mudah bergaul orangnya, mudah beradaptasi. Jadi saya pun begitu, akhirnya ya ketemu dia jadi satu gitu kan. Dan ternyata setelah saya minggat dari rumah terus ke numpang ke Sadri, saya nggak enak tuh numpang sama Sadri terus kan. Selain itu juga agak nggak nyaman karena dengan ada kebiasaan-kebiasaannya seperti itu, jadi saya hijrah bahasanya religius banget ya, pindah ke kosnya Dion gitu. Sampai di kos Dion, alhamdulillah Dion pun menerima saya dengan sangat baik, karena kan kita temenan, bestie lah. Cuman tinggal di Dion ini karena mungkin dia orangnya perhitungan gitu, jadi perlu was-was juga gitu. Artinya kita harus tahu diri gitu, kita tinggal di situ. Jadi saya sangat memahami situasi tersebut ya. Namun saat itu kenal dia agak sedikit berbeda dengan Sadri ya. Kalau Sadri kan tidak pernah perhitungan, sedangkan dia kan sering perhitungan. Terus si Dion juga punya pacar juga gitu kan. Tapi alhamdulillah tidak kayak Sadri yang sering dibawa sampai ke kosnya gitu. Palingan cuma nganter kemana gitu kan. Dan dia hidupnya saat itu sangat materialis lah. Jadi kayak berusaha tampil mewah atau bagus, tapi secara kemampuan dia tidak sampai gitu. Jadi memaksakan kehendaknya dia bisa
bisa dibilang orang yang tajir lah gitu ya. Jadi saat itu saya agak gimana ya, maksudnya ndak nyaman juga dengan gaya hidupnya seperti itu kan. Akhirnya lama kelamaan saya juga agak nggak nyaman, nggak betah juga tinggal sama dia. Apalagi pernah kehilangan duit saat itu dan dia mencurigai saya gitu. Nah, itu yang membuat saya semakin kuat keyakinan saya untuk tidak tinggal lagi bersama dia. Kini saya pindah ke rumah tante saya. Nah, udahlah, sampai di rumah tante udahlah ya, nggak usah dilanjutin seperti apa kehidupan saya. Intinya saya pernah berteman dengan dua sosok teman ini gitu ya. Sekarang sudah tahun 2023, jadi kurang lebih 10 tahun lah ya. 10 tahun saya sudah tidak bersama mereka gitu. Apalagi setelah lulus kan kurang lebih 2015. Dan saat itu ya nasibnya yang berbeda. Yang saya maksud adalah ya ini, si Sadri lulus kuliah walaupun terlambat ya. Ada kayaknya berapa semester tuh, 10 semester dia selesai gitu, sedangkan si Dion itu berhenti di semester 5 kalau nggak salah. Sorry, semester 7 menjelang akhir lah. Dia berhenti dan balik kampung ke Palembang gitu, dipanggil pulang sehingga dia tidak menyelesaikan kuliahnya saat itu. Padahal saat itu tinggal sedikit lagi dan saya sangat menyayangkan ya ketika dia pergi gitu. Kita support dia di sini. Oh ya, saya ingat. Jadi kenapa dia dipanggil pulang? Ternyata dia pernah masuk sel ya. Jadi dia masuk penjara saat itu dan saya kaget gitu. Masalahnya apa? Saya lupa, ya Allah. Saya lupa dia masalahnya apa. Dan saat itu pacarnya yang memberitahu saya kalau dia sudah di sel. Jadi saya jenguk dia dan wow, sangat apa ya, sangat shock lah ya. Ada teman saya, sahabat saya yang berada di jeruji besi gitu kan, udah kayak dicap nakal banget ya. Padahal dia ndak senakal kayak Sadri yang dalam tanda kutip sangat brutal gitu kan. Jadi saat itu dia dipanggil lah sama bapaknya, ketahuan kan isu itu, jadi disuruh pulang, berhenti kuliah. Setelah Sadri selesai saat itu, dia balik kampung. Si Dion juga tidak balik kampung tapi dalam keadaan tidak selesai, kan nasibnya beda tuh. Belakangan ini saya melihat ada perubahan, bukan belakang ini, sebenarnya sudah kayaknya 3 tahun lalu gitu ya, 2019 atau 2018 gitu, saya mendengar berita tentang mereka, karena kan kami berteman di medsos gitu kan. Jadi kelihatan itu kan kondisinya sudah bagaimana mereka berdua gitu. Jadi